Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C dengan materi hakikat manusia dalam pandangan Islam. Di sini saya Gilang Dionggoro Indarsyah dengan NPM 90 dan teman saya Muhammad Haikal dengan NPM 85 dan saya Arfan Wibianto NPM 65. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami. Materi yang pertama, pengertian ibadah. Dalam Islam, ibadah diambil dari bahasa Arab abdun yang artinya adalah menyembah. Konsep ibadah memiliki makna yang luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan sosial, politik maupun budaya. Ibadah merupakan karakteristik utama dalam sebuah agama karena pusatnya ajaran agama terletak pada pengabdian seseorang hamba pada Tuhannya. Ibadah tersebut baik itu secara langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, naik haji, zakat maupun kepada sesama umat manusia yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tolong-menolong, muamalah, menepati janji, berkata jujur, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu materi kedua, konsep ibadah. Ibadah secara bahasa berasal dari kata ab yang artinya abadi, hamba, budak, atau pelayan. Jadi ibadah berarti pengabdian, pengembaan, atau pembudakan. Sedangkan secara istilah ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Materi ketiga akan disampaikan oleh Haikal. Materi ketiga, C. Ibadah mahna dan ibadah ghairul mahda. Secara umum, ibadah terbagi menjadi dua jenis, yakni ibadah mahda dan ibadah ghairul mahda. Sebagai berikut menjelaskan perbedaan dua jenis ibadah tersebut. Pertama, dalam bahasa Arab, mahda artinya murni dan tidak tercampur dengan apapun. Pengertian ibadah mahda adalah segala bentuk amalan yang pelaksanaannya, syarat, hukum, dan dasarnya sudah ditetapkan oleh An-Nas Al-Quran atau hadis seperti sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Kedua, ibadah ghairul mahda adalah kebalikan dari ghairul mahda, artinya yang tidak murni atau sudah tercampur dengan hal lain. Next. Contoh ibadah mahda yang dimaksud itu sholat 5 waktu adalah sholat yang wajib diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Yang terakhir adalah ibadah haji bila yang mampu. Contoh ibadah ghairul mahda. Contoh ibadah ghairul mahda tidak diatur secara spesifik pelaksananya, namun bisa menjadi ibadah karena ada niat ikhlas dari muslim yang bersangkutan. Misal tidur adalah sebagai perbuatan mubah yang dilakukan manusia, tidak memperoleh dosa ataupun tidak mendatangkan pahala. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Arfan. Materi yang keempat, fungsi ibadah. Akidah adalah dasar fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang dibuat. Kedua fondasi yang lemah, maka bangunan itu akan ambruk. Begitu pula jika dalam ruang lingkup ajaran Islam ini terdiri dari akidah, syariat, ibadah, dan akhlak muamalah. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti melakukan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan
bermuamalat dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak dilandasi dengan akidah. Materi yang terakhir, tujuan dan hikmah ibadah. Allah mensyariatkan ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengannya. Ialah zat yang maha mengetahui tujuan ibadah, dan dialah zat yang maha memberikan balasan pahala pada siapa saja yang melakukannya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.